Dan saudara, setelah peristiwa jatuhnya pendaki warga negara asal Brazil Juliana Marins pada 21 Juni hari Sabtu di Gunung Rinjani kemudian jadi sorotan. Nah, Gunung Rinjani ini tentunya banyak jadi incaran pendaki profesional dan juga pendaki pemula hingga wisatawan asing karena Gunung Rinjani termasuk ke dalam daftar Seven Summits Indonesia. Gunung Rinjani ini saudara, kami hadirkan profilnya untuk Anda, berada di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut dan juga merupakan bagian dari lingkaran api atau Ring of Fire. Dan yang perlu jadi catatan adalah Gunung Rinjani ini juga merupakan gunung aktif tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat jalur pendakian menuju ke Gunung Rinjani. Nah, meskipun medan yang harus dilalui para pendaki ini cukup menantang, ternyata Gunung Rinjani ini sangat populer di antara para pendaki, baik pendaki lokal maupun juga pendaki internasional. Ada 6 pintu sebenarnya untuk bisa masuk menuju Gunung Rinjani, tapi ada 3 jalur pendakian yang paling populer. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah yang paling banyak disebut. Ini adalah jalur Sembalun. Jalur ini banyak dinikmati atau diminati para pendaki karena jalurnya ya cenderung landai, kemudian juga ada pemandangan savana ketika para pendaki melewati jalur Sembalun. Dan selanjutnya Anda bisa lihat ini adalah jalur Torean di Lombok Utara. Jalur ini juga menarik dan bahkan terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotis, dan bahkan jalur Torean ini dijuluki jalur Jurassic Park karena pemandangan tebing dan juga lembahnya yang menyerupai latar di film Jurassic Park. Dan yang terakhir adalah Senaru. Nah, jalur ini dikenal sebagai jalur yang lebih pendek namun memiliki tingkat kesulitan karena harus melewati hutan hujan tropis yang lebat dan juga menantang. Dan informasi yang kami dapat, saudara, Juliana Marins ini warga negara asal Brazil ini mendaki bersama rombongan didampingi pemandu dan juga porter pada Sabtu 21 Juni melalui jalur Sembalun. Dan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, Juliana ini sempat meminta izin untuk beristirahat di sekitar wilayah Cemara Nunggal di lokasi tempat di mana ia diduga jatuh terperosok hingga kedalaman 600 meter yang juga dikenal sebagai jalur ekstrim untuk bisa menuju puncak Rinjani. Dan yang terakhir, kami punya gambarnya untuk Anda setelah menerima laporan soal jatuhnya warga negara asing asal Brazil, Juliana Marins. Tim SAR pun akhirnya kemudian menuju lokasi. Ini kami hadirkan dokumentasinya untuk Anda. Tim SAR ini menuju lokasi dengan memasang tali untuk bisa menjangkau lokasi pendaki, tepatnya di tempat ia terjatuh di tebing yang curam dan juga dikenal terjal. Tim SAR juga berupaya untuk turun ke bawah dengan menggunakan tali sling, namun belum membuahkan hasil pada saat beberapa hari pencarian sebelum ditemukan karena ada sejumlah kendala, diantaranya cuaca dan juga batas jarak pandang. Upaya lain yang juga sebelumnya sudah dilakukan adalah mengerahkan drone thermal yang akhirnya menemukan visual di mana Juliana Marins terperosok. Nah, tim SAR juga tengah mengupayakan untuk bisa menerbangkan helikopter untuk bisa mengevakuasi ataupun juga mengangkat korban. Itu dia tadi usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk bisa mengevakuasi pendaki atau turis asal warga negara Brazil yang kemarin sudah ditemukan dan akhirnya sekarang sudah masuk ke tahap evakuasi. Dan memasuki hari kelima evakuasi warga negara asal Brazil di Gunung Rinjani dilanjutkan. Bagaimana jalan evakuasi hari ini, apa saja kendalanya? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Fitri Rahmawati di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Fitri, bagaimana upaya evakuasi? Apa saja kendalanya sampai dengan saat ini? Ya, Maidob dan juga saudara, kendala dari evakuasi saat ini adalah kendala cuaca. Cuaca yang saat ini mendung, berkabut dan juga beberapa kali terjadinya hujan sejak tadi siang. Dan hingga sore hari ini memang hujan sudah mereda, hanya saja kabut semakin tebal. Ini menjadi salah satu kendala dari proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di kawasan atau di jalur pendakian tempat di mana korban WNA dari Brazil ini terjatuh. Dan ini selain itu juga karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat,
heli yang kemungkinan akan membawa atau membantu proses evakuasi tidak jadi diturunkan atau diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi karena cuaca yang kurang bersahabat ini. Tadi pagi ada helikopter dari Basarnas sudah sampai di Sembalun ini, hanya saja kembali lagi ke Mataram karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi menggunakan heli ini. Dan saat ini tim SAR gabungan dan pada tim yang melakukan proses evakuasi sedang berusaha untuk mengangkat jenazah yang sudah berada di kantong jenazah menuju ke Pelawangan Sembalun untuk selanjutnya dilakukan evakuasi menuju ke Sembalun dan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di Mataram. Maido. Oke, apakah ada pos antemortem yang juga sudah didirikan dan juga tadi Fitri catatan dari Anda, ini kan juga cukup dalam ya 600 meter, kemudian juga ada sejumlah kendala diantaranya cuaca, bagaimana kemudian apa saja yang kemudian jadi catatan tim SAR gabungan karena bukan hanya Basarnas tapi juga ada rescue team dari pendaki juga yang turut dilibatkan dalam proses evakuasi ini. Apakah kemungkinan ini bisa selesai proses evakuasinya hari ini? Proses ini akan terus dilakukan sampai sore ini pun terus dilakukan upaya evakuasi. Kalau dari estimasi waktu kemungkinan 5 sampai 10 jam jenazah akan sampai di pintu gerbang Kandang Sapi atau di pintu gerbang Bukit Tiga. Hanya saja ini masih estimasi, masih prediksi. Kemungkinan juga bisa jadi jenazah akan tiba ini pada lebih dari estimasi waktu yang diprediksi tadi karena tim SAR juga memprediksi proses mengangkat jenazah itu tidak semudah mengangkat atau membawa hal-hal yang tidak berat ya karena jenazah ini cukup berat akan dibawa oleh tim akan melewati proses pos 3 kemudian pos 2 dan pos 1 nanti ini tentu tidak mudah untuk para tim evakuasi dan kemungkinan kalau dari informasi yang kami terima jenazah akan sampai di pos atau posko SAR gabungan itu pada pukul 1 malam atau pukul 3 dini hari. Ini kemungkinan masih bisa berubah ketika nanti tim SAR atau tim gabungan yang melakukan proses evakuasi bisa lebih mempermudah proses evakuasi yang mereka lakukan di lokasi saat ini. Maido. Baik, terima kasih. Evakuasi jenazah pendaki Brazil di Gunung Rinjani masih terus dilakukan. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati dari Nusa Tenggara Barat.